We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Pak Agus Sumbodo, seorang kolektor anime figures. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pak, Bapak menulis kalimat "Now you are on your own". Kalimat ini sangat pesimis Pak, tetapi memberikan optimisme sangat luar biasa tentang diri kita sendiri. Pengalaman apa Pak yang membuat Anda menulis kalimat ini Pak? Silakan Pak. Ya, saya membaca atau melihat kalimat ini, saya lupa itu di film atau di komik. Tapi saya baca "Now you're on your own". Itu kalimat yang sangat keren, saya bilang. Ini sangat keren, enak didengar, dan punya makna filosofi yang cukup tinggi, saya pikir. Kalau tadi diimplementasikan ke orang tua, ke anak, gitu, itu bisa juga berarti gitu, anak kita udah dewasa, ya, kita udah makin tua. Ya udah, anak-anak, now you're on your own. Papa udah nggak bisa bantu kamu banyak lagi, seperti itu misalnya. Kalau diterjemahkan untuk ke kitanya gitu, Pak. Ini kan seperti kemandirian ya Pak ya? Ya. Independen dan sebagainya ya? Saya banyak mengutip kata-kata keren, sebenarnya nggak cuma itu aja. Dari judul lagu juga suka saya tulis di Facebook atau di Instagram, misalnya Get Back, itu tulisannya The Beatles. You're always on my mind, itu dari Elvis. Misalnya Is Now or Never, itu juga dari Elvis juga. Atau ada juga dari film Pak, misalnya Robert De Niro, You Talking to Me, itu filmnya Taxi. Atau You Make My Day, itu Clint Eastwood di filmnya Dirty Harry. Atau yang baru-baru ini Pak, film Mandalorian, This Is The Way, itu keren Pak, bikinannya si Jon Favreau, Star Wars. Itu jadi itu kata-kata yang keren-keren menurut saya yang suka saya kutip. Kata-kata pendek tapi bermakna gitu ya? Ya, banyak makna, bener Pak. Oke, Pak, koleksi superhero figures Pak Agus sudah berapa ratus biji atau berapa ribu biji Pak? Silakan. Tepatnya saya nggak bisa hitung, karena ribuan, benar ada ribuan. Saya nggak cuma ngoleksi figur saja, tapi bukan cuma superhero, tapi juga koleksi dari musik. Misalnya nih, yang paling saya suka ini Superman misalnya nih, Superman. Ada lagi Superman. Ini ada berapa macam. Ada juga misalnya Batman ini, Batman. Tapi nggak cuma ini aja, karena action figure itu kan nggak cuma superhero aja. Ada juga ini yang saya suka, misalnya Elvis. Saya punya Elvis juga. Ini idola saya ini Elvis. Ada juga John Lennon, saya punya. Ini John Lennon. Ada yang versi hitam putihnya juga saya punya ini. Ini John Lennon. Ada juga saya punya ini Pak, fans idola saya, The Beatles. Kurang lebihnya itu Pak. Jadi banyak. Kalau mau saya hitung satu-satu nggak bisa. Kayak seperti ini ada lagi nih. Ada ini Kiss. Ini sangat bagus. Ini saya beli, saya nggak demen sama lagunya, tapi ini karakternya keren. Ini detailnya juga bagus. Detailnya sangat keren. Hiper realistis lah kalau sebilang gitu. Jadi lebih bagus daripada manusia aslinya ini. Iya benar. Ada juga yang dibikin versi Simpson ada. Misalnya ini grupnya The Who. The Who ini dibikin versi Bart Simpson. Jadinya seperti ini.
Ini nih The Flu. Ini kalau ini memang kartun banget. Kalau yang tadi tuh hiperrealistis. Seperti itu deh. Pak, Lagi ya siapa tuh banyak. apa yang Anda sukai dari superheroes ini, Pak? Silakan. Gini, waktu saya kecil saya suka baca komik. Komik itu yang saya baca itu komik superhero Gundala, Godam, ya. Jadi waktu itu zaman kita berfantasi, zaman kita masih SD, baru belajar baca, kita berfantasi tuh. Wih, gambarnya keren dan menurut kita kostumnya keren. Kostumnya keren. Gundala ada sayapnya, ada Godam ada jubahnya, ada letter G di sini dari baju zirah. Itu kita sangat kepengen seperti itu gitu loh. Waktu kita kecil itu yang jadi panutan kita itu Gundala, Godam. Setelah itu ada komik luar Batman, Superman, dan itu sangat mempengaruhi kita. Pasti kita sangat terpengaruh ya, nggak cuma saya aja, mungkin anak-anak sebaya saya juga waktu terpengaruh karena kita sama-sama baca komiknya kita di persewaan. Kita ngabisin uang jajan itu buat baca komik, Pak, bukan buat jajan, buat sewa komik. Dan waktu itu masih terbatas ya, Pak. Persewaan komiknya terbatas, komik-komiknya terbatas. Jadi yang kita baca, yang kita sewa itu lagi. Kita sampai baca berapa kali sampai kita hafal gitu. Memang selain superhero ada juga cerita silat, Si Buta dari Gua Hantu dan lain-lain. Tapi saya kurang suka cerita yang memang itu udah budaya kita gitu loh. Kalau gambar-gambar kampungnya juga udah daerah kita. Tapi kalau superhero kan futuristik. Itu kita suka yang futuristik zaman kita kecil itu, Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi polanya mereka sama. Kebaikan melawan kejahatan. Protagonis melawan antagonis. Jadi kalau dalam penulisan ceritanya kebanyakan penjahat itu lebih jago, lebih hebat. Lebih punya kemampuan superhero daripada si jagoannya sendiri. Jadi punya super powernya lebih hebat penjahat. Jadi si jagoannya ini mikir gimana caranya ngalahin penjahat. Jadi si superhero ini nggak cuma dengan otot, tapi dengan otak mengalahkan penjahat. Jadi yang saya baca seperti itu. Dan itu saya pikir ini sangat bagus gitu. Buat kita yang membaca waktu kita masih kecil ya. Ternyata kekuatan itu tidak mutlak bisa melawan kejahatan, tapi dengan kecerdasan juga. Seperti kalau ada tokoh Abu Nawas gitu kan, mereka cerdas, licik cenderung. Jadi seperti itu, Pak, kurang lebihnya gitu. Pak, yang paling tua bikinan tahun berapa, Pak? Saya punya Star Wars tahun 78. Nggak dipajang sini. Udahlah, ada juga Spider-Man tahun 80. Ada saya punya, ada juga Popeye kecil bikinan Inggris itu tahun 70-an saya punya. Ada juga saya punya Barbie. Di situ copyright-nya tahun Barbie 1968. Copyright-nya. Saya nggak tahu itu produksinya tahun berapa. Barbie Ken itu. Ini kok 1968, entah itu produksinya 68, entah itu copyright-nya aja, tapi di situ copyright-nya 1968. Mungkin itu yang paling tua. Yang lainnya tahun 80-an, 90-an banyak. Oke. Pak, apakah Anda menghafalkan tiap cerita dari mereka ini, Pak? Ya, secara garis besarnya saya hafal. Yang saya punya tuh kebanyakan DC dan Marvel. Kalau DC itu terdiri dari Batman, Superman, dan lain-lain teman-temannya. Kalau Marvel itu ada X-Men. Misalnya Angel, Storm, Jubilee, Profesor Xavier, Gambit, Cyclops, Mystic, Modok, Mojo, Banshee, Wolverine, terutama Wolverine dan Cyclops yang saya gemar dari X-Men itu. Nah, kalau di DC kan ada Batman, Wonder Woman, Superman, Green Arrow, Hawkman, Hawkgirl, itu ada ratusan, Pak. Superhero-nya ada ratusan, X-Men maupun DC. Tapi ada juga yang baru-baru ini di bioskop tuh Avengers, yaitu Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Nick Fury, Thor, Black Widow, dan lain-lainnya. Itu juga jagoannya ada puluhan. Jadi makin banyak pilihan kita, Pak. Kalau kita mau nonton film atau baca komik itu pilihannya banyak banget. Jadi satu persatu saya nggak hafal tapi globalnya saya hafal. Ada X-Men, ada Marvel, ada DC, ada superhero juga. Selain DC dan Marvel juga ada The Shadow yang pernah main di bioskop
terus Phantom, ada juga yang legendaris Zorro yang pakai pedang. Itu juga termasuk tokoh-tokoh yang saya suka. Ya. Oke. Jika Bapak melihat secara makro cerita-cerita tersebut, apakah ada pola khusus, Pak, dalam setiap cerita mereka diterbitkan? Dan apakah ada hubungan dengan dunia nyata, Pak? Kalau polanya mereka, kalau yang saya baca ada Stanley. Stanley itu pengarang komik ya, pengarang superhero. Dia itu dibilang bapaknya komik dunia karena dia itu bisa menciptakan banyak karakter superhero. Memang dia nggak menggambar sendiri. Dia butuh komikus yang bisa menggambar dari ide-idenya dia. Seperti yang paling keren menurut saya Spider-Man. Spider-Man itu kenapa saya bilang agak berbeda daripada superhero lainnya. Kalau superhero lain digambarkan berotot, Pak, ya kan? Biasanya berotot, hebat, kekar. Tapi untuk Spider-Man ini agak berbeda. Dia itu dibikin kayak teenager gitu ya. Dan dia nggak berbadan besar. Itu yang gambar Steve Ditko kalau nggak salah ya. Itu gambarnya seperti anak-anak ya teenager, ramping, dan nggak berotot tapi dia cerdas. Kalau bedanya dia kalau menjadi Peter Parker dia pendiam. Saat dia menjadi Spider-Man dia sangat bawel. Itu yang saya hafal dari karakter itu. Dan ini saya sangat nggak seperti tipikal superhero lainnya. Makanya ini jadi catatan khusus buat saya gitu. Baru setelah itu ada X-Men, ya itu yang teenager dibikin teenager. Tapi sebelum itu Spider-Man yang saya anggap paling beda daripada superhero yang sebelumnya. Kan ada Hulk, ada segala macam badannya gede-gede. Gitu. Kalau dalam dunia nyata, saya pikir ya kita butuh superhero, Pak. Kita sangat butuh. Karena kita butuh hidup aman, nyaman. Ya kalau kita dalam sebagai warga negara gitu misalnya. Kalau kita lihat, kalau saya mau ngomong saya secara pribadi, kita butuh orang-orang seperti Bapak Ahok misalnya, Pak Basuki Cahayapurnama. Itu yang jadi gubernur benar-benar kerja, Pak. Kelihatan hasilnya gitu. Ini kita nggak ngomong politik ya, tapi ini opini saya. Beliau itu benar-benar kerja. Beliau itu anti korupsi. Saya tahu deh pokoknya. Saya baca banyak tentang beliau gitu. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, pemimpin, dia yang layak menjadi superhero. Saya punya action figure-nya, Pak. Saya beli. Ada itu kalau dalam dunia nyata seperti itu. Ini opini saya begitu. Jadi ya seperti Pak Jokowi. Itu saya pikir itu mukjizat buat Indonesia itu, Pak. Itu superhero kita sebenarnya orang-orang seperti mereka itu yang benar-benar bekerja. Mereka nggak kelihatan berpangku tangan, nggak kelihatan apa, kelihatannya kerja terus. Dan ya itulah yang namanya superhero jagoan pasti banyak yang nggak suka. Begitu juga dengan beliau-beliau ini, Pak. Jadi begitu kalau menurut saya pribadi ya begitu. Jadi kita butuh superhero seperti Pak Jokowi, Pak Ahok dan menteri-menteri yang sekarang kayak Bu Susi. Itu superhero kita dalam dunia nyata sebenarnya. Yang menyelamatkan udang ya kan. Udang kalau masih kecil dijual murah, tapi kalau udah besar puluhan juta. Itu kalau kita nggak tergoda untuk korupsi, negara kita pasti maju. Kalau kita punya superhero seperti mereka itu, Pak. Itu dalam dunia nyata menurut saya. Oke. Nah, superhero paling favorit untuk Anda siapa, Pak? Dan mengapa? Ya, Superhero, iya. Oh ya. Ya, mengapa? Ya, ini yang saya favorit ini, Pak. Batman dan Superman ini dua. Ini yang menjadi motivasi saya untuk saya menjadi superhero. Saya ingin menjadi superhero. Tapi ya setelah saya baca komik gambarnya bagus, saya pengen bisa menggambar bagus. Akhirnya saya menjadi animator di kantor di PFN. Saya menggambar, Pak. Tugas pekerjaan saya menggambar film kartun. Saya senang menggambar. Saya juga membuat superhero karya saya sendiri itu, Pak. Emang nggak diterbitkan gitu. Tapi paling tidak tokoh-tokoh superhero ini menjadi inspirasi saya untuk saya mau jadi apa gitu. Tapi intinya ternyata bukan jadi superhero, Pak. Jadi orang baik itu aja, Pak.
kita jadi orang baik. Jadi apa kalau kita terjemahkan lagi, jadi orang baik gitu. Nggak perlu jadi superhero, cukup jadi orang baik. Oke. Nah, oh ya, Bapak kan pernah mau cerita tentang superhero dan rokok, Pak. Oh iya. Ya, silakan. Ini, Pak. Nah, gini. Jadi itu salah satu dampak positif dari hobi saya. Hobi saya ini mengumpulkan action figure, beli film, ya, film CD, DVD, komik, dan itu butuh biaya semua. Dan selain itu saya perokok berat, Pak. Saya perokok berat. Saya merokok 3-4 bungkus per hari. Waktu itu saya mulai merokok dari SMP. Dari SD pun sebenarnya kelas 4 SD saya udah merokok. Tapi SMP, SMA, dan sampai saya kerja itu paling parah. Saya merasa diri saya seniman, Pak. Seniman itu harus merokok, begitu kan. Apalagi pekerjaan saya menggambar gitu. Wah, kayaknya kalau merokok sambil gambar tuh ide bagus gitu. Tapi begini, saya punya kebutuhan dan nggak bisa semuanya saya penuhi. Mesti ada yang saya korbankan. Saya mengorbankan rokok yang saya anggap anggarannya cukup berat. Dan saya nggak ada istilah setengah-setengah. Saya berhenti gitu. Jadi saya sempat diledek sama teman saya. Paling kamu bisa cuma sehari 2 hari. Tapi nggak, saya tetap berhenti. Karena saya pikir begini juga, saya mau menjadi superhero juga dalam pengertian berbeda. Musuh yang terbesar adalah melawan diri sendiri. Dalam hal ini hawa nafsu untuk merokok. Saya bilang, kalau saya berpuasa 12 jam, saya bisa berhenti merokok. Kenapa saya tidak bisa berhenti 24 jam? Akhirnya saya 24 jam berhenti merokok. Dari tahun 1994 sampai sekarang saya tidak merokok. Dan berhenti 100%. Jadi begini juga, Pak. Saya bikin quotes kemarin. Saya menjadi dewasa saat saya berhenti merokok. Tapi di samping itu saya menjadi anak-anak kembali. Karena anggaran rokoknya saya pakai buat beli action figure. Jadi begitu. Tapi begini, dampak positifnya, kalau saya masih merokok, bekasnya itu di paru-paru, hitam. Setelah saya berhenti merokok, bekasnya ada di sini, Pak. Ini bekas saya merokok. Itu dampak positifnya. Dan anak-anak saya juga sudah besar. 1 sudah sarjana, 1 masih kuliah. Laki-laki 2, perempuan 1. Anak saya merokok, tapi saya nggak melarang mereka. Karena saya tahu nikmatnya orang merokok. Kalau orang belum pernah merokok, tidak tahu nikmatnya merokok. Ya kan? Tapi bagusnya, anak-anak saya tidak ada satupun berani merokok di depan saya. Tidak berani anak saya. Jadi mereka merokok di luar dan mereka nggak separah saya. Tapi kalau saya dulu saya akuin saya parah. Saya 3-4 bungkus. Karena saya merasa diri saya seniman, rambut saya gondrong. Gambar gitu. Nah, jadi itu kurang lebihnya gitu. Musuh terbesar adalah melawan diri sendiri. Saya buktikan bahwa saya bisa. Gitu loh. Walaupun awalnya berhenti itu karena pengen ngirit, Pak. Jadi gini, kalau saya boleh cerita lagi, tahun 94, saya PNS golongan 2A masih. Gaji saya 150.000. Rokok waktu itu, rokok jarum yang saya isap Rp900. Ada rokok Filtra Rp1.000. Oke lah, taruh Rp1.000. Kali 3, misalnya 3 bungkus. Tanpa hari libur kan, 90.000. Jadi saat saya di WC, saya ngerokok gini. Saya gaji 150.000, saya pakai buat ngerokok 90.000. Wah, matematikanya nggak kena nih saya bilang. Berarti saya buat ngasih anak istri saya, sisanya cuma 60.000. Dari situ saya berhenti merokok. Saya pakai matematika sederhana itu. Tapi walaupun akhirnya menjadi lebih boros karena harga satu mainan ini jutaan, Pak. Ratusan ribu sampai jutaan. Tapi nggak apa-apa, saya suka. Hidup saya jadi berkembang lebih meriah. Saya jadi punya lebih banyak teman di komunitas ini. Jadi sebelum ada komunitas, saya pernah didatengin sama Titi Kamal dari SCTV tahun 90-an akhir kalau nggak salah. Belum sebanyak ini, belum banyak komunitas. Itu ditayangkan di SCTV itu. Saya seneng aja gitu. Terus anak-anak saya juga jadi banyak pengetahuan karena ini kan nggak cuma sekedar action figure, tapi mereka punya latar belakang ceritanya kan. Kebetulan anak saya juga di seni rupa. Mereka paham filosofinya
menggambar atau action figure atau yang berhubungan dengan kesenian ini, anak saya paham. Dan dia juga tahu harganya nih mahal-mahal nih Pak. Walaupun saya belinya cari yang murah. Gitu. Jadi begitu kurang lebihnya Pak. Oke. Nah, Pak, Anda mengatakan life is art, Pak. Ya. Apakah Jadi kehidupan itu sama dengan kehidupan superhero tersebut, Pak? Dan bagaimana? Ya, silakan. Nah, life is art. Menurut saya, hidup ini adalah memang hidup ini berkesenian, Pak. Jadi orang membuat rumah nggak cuma sekedar fungsinya untuk tempat berteduh, tapi tiangnya dibikin berukir ya kan, kadang-kadang dikasih pahatan. Dan kalau kita baca sejarah zaman dulu di Gua Altamira Spanyol itu yang ada gambar-gambar dari orang purba mencoba menggambar di dinding, itu gambar kerbau, gambar banteng. Orang-orang zaman dulu itu udah berusaha mengekspresikan berkesenian mereka di tembok gitu kan. Jadi hidup ini memang selalu berhubungan dengan seni. Mereka menggambar banteng kakinya 8. Kita berpikir dulu apa ini? Kenapa bantengnya dibikin berkaki 8? Setelah saya belajar animasi dikasih tahu bahwa orang-orang purba itu ingin menggambar gerak, Pak. Jadi mereka nggak menggambar mati. Jadi gambar kakinya bikin banyak karena dia sedang berlari. Saya pikir, oh ya ini masuk akal, penjelasan ini masuk akal. Jadi orang zaman dulu sudah berpikiran untuk bikin film. Jadi supaya orang melihat, oh ini gambar ini, jadi bukan gambar aneh, ini banteng sedang lari gitu, sedang manusia melawan banteng gitu. Jadi di situ, dan itu seni, saya bilang itu seni Pak. Jadi orang-orang purba sudah mencoba membuat film dengan gambar banteng yang berkaki 8 tadi. Hingga puncaknya kan tahun 2000 sebelum Masehi, Mesir kuno bikin piramid, ada Sphinx, ada segala macam. Itu menurut saya puncaknya di situ. Tapi hidup ini memang seni gitu loh. Jadi hubungannya dengan kita memang kita nggak bisa lepas dari seni. Kita membuat apapun pasti selalu ada unsur seninya gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk Bapak sendiri, rasa seni itu bagaimana, Pak? Terus terang kalau seni itu memang bagian hidup saya, Pak. Saya senang semua kesenian. Saya belajar gitar. Kebetulan saya dulu sempat masuk di IKIP Jakarta dulu, jurusannya seni musik. Saya sempat 2 tahun sebelum saya cuti dan masuk PNS. Saya senang gitar, saya bikin musik. Saya mengarang lagu, sampai 1 album, Pak. Mungkin suatu ketika saya kasih lihat di YouTube saya sama anak saya bikin lagu, saya masukin di studio, anak saya ikut. Dan karena saya senang musik, anak saya ketularan. Yang sekarang di UNJ itu senang, Pak beliin gitar Pak. Kelas 4 SD saya bilang pengen belajar gitar, saya beliin, saya ajarin sampai dia sekarang lebih jago dari saya karena setelah dia SMP. Saya kursuskan di Purwacaraka selama 3 tahun. Jadi main gitarnya lebih bagus. Saya bilang sama dia, Jo, namanya Jordan. Jo, kalau kamu SMP dapat negeri, SMP negeri kan nggak bayaran. Anggarannya papa pakai buat kursus gitar. Dan dia bisa buktikan dia dapat negeri. Jadi selama 3 tahun itu saya sekolahin di Purwacaraka, main gitarnya jago. Saya udah kalah deh mainnya. Tapi paling nggak, saya guru pertamanya dia. Bikin dari dia SD kita bikin lagu banyak Pak. Ini makanya kesenian itu berusaha. Saya nggak bisa lepas dari sini walaupun saya nggak jago. Saya berusaha bikin musik yang terbaik saya bisa. Banyak lagu anak-anak, lagu dewasa saya bikin. Ada 1 album. Nanti mungkin saya bisa share ke Bapak. Terus tentang seni yang lain, tentang gambar-menggambar. Itu cita-cita saya pikir sudah terpenuhi karena saya bekerja PNS di Kominfo di produksi film negara. Produksi film negara itu memang yang membuat film, yang memang bidang saya, Pak. Kebetulan dulu ada seksi animasi khusus membuat film kartun. Jadi kalau kita dulu lihat di TV ada film seri Si Huma, film kartun. Nah itu divisi kita yang buat itu, Pak. Saya masuk setelah era Si Huma. Dan PFN juga membuat Si Unyil, itu juga kita yang buat juga, ada divisi Unyil sendiri. Dan di situ
Saya senang, Pak. Saya senang kerja di film itu. Walaupun gaji PNS-nya kecil, saya senang. Saya menggambar, dapat guru-guru senior, animator. Cuma di situ aja kita bisa belajar. Kita nggak bisa berguru di tempat lain. Animator nggak ada. Cuma ada di PFN waktu itu yang memang ngajarin kita bikin gambar, animasi, frame by frame. Waktu itu kita masih pakai film 35 mili, jadi belum ada komputer. Jadi saya termasuk generasi terakhir yang beruntung, yang bisa memahami film dengan media seluloid. Masih ngalamin proyektornya, kameranya, terus ada kamera khusus buat bikin animasi namanya kamera rostrum, yang dia syutingnya frame by frame. Jadi kita gambar, taruh, kita potret satu gambar, satu. Dan itu kita menggambar 1 detiknya 24 gambar, Pak. Untuk membuat 1 detik, kita membuat gambar 24. Walaupun pada kenyataannya kita gambar ya sekitar 8. Karena kita, kalau 1 detik itu 24 frame, kalau kita tembak 3 frame, maka kita cukup 8 gambar aja untuk bisa jadi 1 detik. Tapi itu tergantung kepentingannya juga. Misalnya gambarnya adegan berkelahi, apa lari, atau kadang-kadang 1 detik 1 gambar bisa karena orangnya diem, nggak perlu gambar lain, jadi tergantung kepentingannya juga. Makanya saya termasuk orang yang beruntung ngalamin kamera film 35 mili waktu itu. Yang waktu itu kita kalau nonton bioskop pakai proyektor gede, saya ngalamin itu, bikin itu. Dan saya termasuk generasi yang terakhir dalam perfilman masih pakai seluloid itu, Pak. Pak, kembali ke koleksi Bapak. Saya ingat Bapak ngomong ada yang terbuang, Pak. Bagaimana Ya, betul, ceritanya Pak. itu? Itu. Jadi suatu ketika ini kan, ini mainan ini makin banyak, ya, makin numpuk. Jadi saya mau rapin lah, gitu. Tapi kalau mau dirapin kan mesti dibongkarin dulu nih. Saya masukin tas kresek hitam, Pak. Jadi satu ini masuk kresek hitam itu Star Wars yang lama, yang tahun 78 tadi, Pak, yang masih keluaran pertama. Itu saya geletakin. Karena saya ngerjain yang lain, kerja segala macam, nunggu waktu santai. Suatu ketika ada tukang sampah lewat. Waktunya kita buka sampah-sampah, kita keluarin semua, Pak. Itu plastik hitam itu ke bawah. Saya tahunya baru belakangan ini. Loh, Star Wars saya kemana ya? Saya ingat-ingat, oh iya waktu itu kayaknya kebuang. Jadi saya nggak, kalau saya mau beberes, saya taruh di plastik bening. Saya nggak taruh di plastik hitam lagi, jadi nggak akan keliru. Jadi saya beli plastik bening banyak. Jadi sebelum saya beresin, saya taruh plastik bening, jadi isinya kelihatan. Jadi gitu ceritanya, sangat sayang, Pak. Itu kalau di nominal mungkin jutaan itu. Karena satu komplek ini isinya Star Wars semua. Tapi untungnya sempat saya dokumentasi, ada beberapa yang saya dokumentasi, saya cari file yang lama, oh ini ada nih yang hilang ini. Sayang. Memang Bapak, action figurnya nggak bagus, tapi iya. tapi jadul, vintage. Bapak masih koleksi sampai sekarang, Pak? Masih. Sampai sekarang masih, cuma sekarang kita banyak beli di online dan kita nggak perlu beli yang baru. Yang loose ada yang koleksi orang dijual gitu ya, ya kita beli. Dan harganya nggak terlalu mahal. Ada juga yang cacat-cacat dikit, saya perbaiki, Pak. Yang cacat. Jadi saya punya hobi baru, memperbaiki action figure. Nah, misalnya ini, yang baru saya kerjakan. Ini, saya dapat ini nggak ada rambutnya, Pak. Ini rambutnya saya bikin sendiri. Ini karakter Gene Simmons dari The Kiss. Ini saya dapat belum lama. Tapi palanya gundul. Ini akhirnya saya cari tutorial di YouTube. Saya belajar dari itu, Pak. Cara ini memasang rambut. Biasanya saya untuk ngecat, biasalah kalau untuk cat apa. Tapi ini pengalaman pertama saya nih, Pak. Memasang rambut Barbie. Jadi ada Barbie yang saya korbankan untuk ini. Jadi ada 2 ini. Ini nih. Ini juga rambutnya saya yang masang ini. Tuh. Jadi dari hobi ini saya senang melakukannya, Pak. Biasanya kan saya cuma sekedar mengecat ya, sepatunya hijau saya jadiin hitam. Tapi ini ada kasus baru nih, karena ini rambutnya ini rambut apa? Rambut Barbie dia. Nih, rambutnya rambut Barbie. Nah,
Yang 2 ini saya dapat nggak ada rambutnya. Gimana caranya nih? Kalau ini nggak dikasih rambut jelek, nggak bisa saya pajang. Akhirnya saya cari tutorial, akhirnya ya itu dah. Kita mencari tahu, mencari pengetahuan. Saya cari alatnya, jarumnya seperti apa saya cari. Jadi emang saya melakukan sesuatu nggak setengah-setengah, Pak. Saya lakukan harus bisa. Jadi apapun, kayak mengoleksi action figure, saya nggak setengah-setengah. Saya ngoleksi sampai ribuan. Saya dulu masuk dunia industri film, saya nggak setengah-setengah, Pak. Saya pernah jadi peran utama, Pak, sinetron. Waktu saya masih di film, walaupun waktu itu jadi peran utama, saya jadi monyet, Pak, jadi kera. Jadi nggak kelihatan, tapi saya peran utama. Terus banyak lah, saya di TVRI. Puncaknya saya nemuin Presiden Joko Widodo. Saya masang clip on beliau. Jadi saya orang terdekat yang tanpa jarak. Kameramen tuh masih 2 meter, Pak. Saya, nyun saya, Pak, saya pasang clip on di Pak Jokowi. Wah, itu pengalaman sangat hebat, Pak. Dan itu puncak prestasi saya. Sebelumnya saya juga pernah jadi reporter. Saya mewawancari anggota DPR sampai waktu itu Dahlan Iskan, waktu jadi Menteri BUMN. Saya dapetin itu. Saya laporan dengan bangga kepada direktur. Bu, saya dapet. Dan di situ saya curang. Kalau wawancara anggota DPR, saya cukup anggota DPR-nya aja saya syuting. Saya sama kameramen. Saya jadi reporternya. Tapi untuk Menteri BUMN, waktu itu menteri kesayangannya SBY kan. Jadi saya bilang sama kameramen saya, namanya Bang P.I., nanti pas saya wawancara Pak Dahlan Iskan, saya 1 frame ya dengan beliau ya, gue bilang. Baru nanti kamu buang dia sendiri. Dan itu dilaksanakan, Pak. Saya dengan bangga laporan ke Ibu direktur saya. Wah, saya dapat susah waktu itu, Pak. Mewawancarin menteri doorstop itu susah. Jadi kita mesti ngejar-ngejar beliau, kita memperkenalkan diri. Saya dari PFN dan beliau bersedia. Dan itu pengalaman yang tidak bisa diukur dengan materi walaupun ada honornya, tapi honornya nggak seberapa. Tapi itu pengalaman dia melakukan sesuatu tuh nggak setengah-setengah. Itu kalau yang saya berikan kepada anak saya itu, jangan setengah-setengah. Kalau melakukan sesuatu harus sampai tuntas gitu. Apapun itu, kamu harus expert gitu. Karena di zaman sekarang ini kalau kita setengah-setengah, kita dilibas sama yang lebih pintar. Begitu saya pikir. Walaupun saya sendiri belum jadi apa-apa, tapi di kantor saya bukan apa-apa, saya cuma karyawan biasa. Tapi saya bisa bertemu Bapak, itu termasuk prestasi buat saya, Pak. Bapak mewawancara saya itu termasuk kehormatan buat saya itu loh. Jadi kehormatan buat saya bilang ke anak-anak saya, Bapak diwawancarai loh gitu. Itu menjadi kehormatan tersendiri buat saya, Pak. Yang tidak bisa diukur dengan nominal atau apapun gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Oke. Terima kasih Pak Agus Sumbodo atas waktunya, atas pengetahuannya. Sangat luar biasa ini. Ya. Nanti kita ketemu kalau sudah 20.000, Pak. Ya siap. Terus sekarang berapa, Pak? Oh enggak, sekarang kan masih ribuan kan koleksinya. Oh gitu. Ya. Nanti kalau udah puluhan ribu. Ya, sip. Kita ketemu lagi. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat pagi.